5 cara menyisihkan uang dari hasil usaha. Bagi para pemilik usaha kecil dan menengah, alokasi dana yang sesuai kebutuhan serta strategi perencanaan keuangan yang tepat merupakan kunci utama agar dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan bisnis. Sekarang, tujuan utama bisnis Anda bukan lagi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi juga bagaimana mengatur penghasilan agar dapat disisihkan untuk modal pengembangan usaha. Prinsip tersebut juga senada dengan yang diutarakan Benjamin Franklin. Jika Anda ingin kaya, pikirkan juga untuk menabung, selain mendapatkan kekayaan. Meskipun saat ini bisnis Anda sedang booming, Anda harus tetap waspada untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti penurunan angka penjualan dan kenaikan harga bahan baku produk. Lantas, bagaimana cara menyisihkan uang dari hasil usaha secara tepat? Mari kita simak 5 tips berikut ini. Nomor 1. Batasi pembelian inventaris baru. Saat bisnis mengalami surplus, banyak pebisnis yang tergoda untuk membeli inventaris usaha yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Gawai dan barang elektronik keluaran terbaru bisa jadi paling banyak menyita dana usaha Anda, terutama jika Anda menjalankan bisnis berbasis online. Setiap kali Anda membeli gawai dan alat elektronik baru, laba bersih bisnis Anda juga berkurang dalam jumlah yang signifikan. Ada baiknya Anda memaksimalkan fungsi gawai dan alat elektronik lain sebaik-baiknya, daripada harus mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan bisnis Anda, dengan cara evaluasi kebutuhan inventaris. Sebelum melakukan pembelian, evaluasi terlebih dahulu kebutuhan inventaris bisnis Anda. Selanjutnya, pertimbangkan apakah inventaris baru tersebut benar-benar diperlukan untuk meningkatkan produktivitas atau hanya keinginan mengikuti tren. Nomor 2. Konsisten memotong sekian persen laba sebagai dana cadangan. Usahakan untuk menyisihkan setidaknya 20% dari total jumlah laba bersih yang dihasilkan. Strategi ini dapat memberikan perubahan besar bagi bisnis dalam jangka waktu panjang. Adanya dana cadangan dapat membantu mengatasi krisis di perusahaan yang seringkali datang tiba-tiba. Berkat dana cadangan, Anda setidaknya dapat meminimalisasi risiko kehilangan profit dan sumber daya tanpa harus mengorbankan eksistensi bisnis. Sebagai contoh, penghitungan laba bersih dan penyisihan dana cadangan. Misalkan, bisnis Anda menghasilkan laba bersih sebesar Rp100 juta setiap bulan. Dari jumlah tersebut, Anda memutuskan untuk menyisihkan 20% sebagai dana cadangan. Jadi, Rp100 juta dikali 20%, sama dengan Rp20 juta akan dialokasikan sebagai dana cadangan setiap bulan. Nomor 3. Buat rekening khusus tabungan bisnis. Memiliki wadah khusus untuk menghimpun dana cadangan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan perusahaan. Anda dapat membuka rekening tabungan bisnis untuk memisahkan dana cadangan dari biaya operasional lainnya. Atau, Anda dapat menginvestasikan dana cadangan tersebut pada instrumen yang memiliki tingkat jual kembali yang tinggi, salah satunya emas. Jika Anda sudah memiliki emas dalam kisaran atau berat tertentu, Anda bisa melakukan praktik konsinyasi. Salah satu yang menyediakan layanan konsinyasi adalah Pegadaian lewat produk konsinyasi emas. Di sini, skema investasinya adalah Anda memanfaatkan emas yang dimiliki menjadi sesuatu yang menghasilkan dengan cara titip jual. Emas yang Anda titipkan akan dijual Pegadaian pada nasabah yang datang membeli logam mulia pada outlet Pegadaian, kemudian Pegadaian akan memesan kembali emas pengganti dengan kadar dan berat yang sama beserta dengan keuntungan dari hasil jual beli tadi. Emas Anda tetap utuh, keuntungan pun didapat. Nomor 4. Maksimalkan efisiensi dana. Cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang paling efektif bisa dilakukan dengan menghemat dana operasional perusahaan. Efisiensi tidak selamanya identik dengan pemotongan biaya operasional. Sebaliknya, strategi ini bertujuan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan pengeluaran seminimal mungkin. Di samping itu, Anda pun perlu melacak jumlah pengeluaran usaha setiap minggunya. Idealnya, evaluasi pengeluaran dan pemasukan dilakukan setiap bulan. Namun, evaluasi yang dilakukan setiap minggu justru dapat berpengaruh dalam memberikan pola pengeluaran usaha Anda. Dari data pengeluaran tersebut, Anda bisa melihat bahwa pengeluaran sekecil apapun dapat bertambah dari waktu ke waktu.
Nantinya, Anda bisa menentukan pos-pos mana saja yang memerlukan efisiensi dana. Nomor 5. Tetapkan target perusahaan. Meski bisnis Anda bergerak di bidang usaha kecil dan menengah, Anda perlu mempunyai target dan jangkauan pasar yang luas. Tetapkan rencana jangka panjang bisnis dan target pencapaian dana cadangan bisnis Anda pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika bisnis Anda telah memiliki kepercayaan publik dan jangkauan pasar yang luas, Anda dapat mengincar target lainnya yang jauh lebih besar. Meski bisnis Anda bergerak di bidang usaha kecil dan menengah, Anda perlu mempunyai target dan jangkauan pasar yang luas. Tetapkan rencana jangka panjang bisnis dan target pencapaian dana cadangan bisnis Anda pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika bisnis Anda telah memiliki kepercayaan publik dan jangkauan pasar yang luas, Anda dapat mengincar target lainnya yang jauh lebih besar. Pertama, analisis pasar dan pelanggan. Lakukan riset pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan, identifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk bisnis Anda. Gunakan data ini untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Kedua, strategi pemasaran yang efektif. Seperti manfaatkan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, website, dan email marketing. Pertimbangkan untuk melakukan kampanye iklan yang ditargetkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Evaluasi dan sesuaikan strategi pemasaran secara berkala berdasarkan hasil dan feedback dari pelanggan.